Gila. Kembali lagi guys. Ya guys, kita kembali. Jangan lupa tetap terapkan prokes 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Dan selalu jaga kesehatan. Kita bahas ke preview MotoGP Catalunya 2021. Oke bang. Ya, seperti kita kemarin bilang bang. Betul. Ini jaraknya ya cukup dekat lah ya. Iya. Cuma beberapa hari udah langsung ngegas. Ngegas lagi. Iya. Dari Mugello pindah langsung ke Catalunya. Oke, Catalunya. Kata siapa? Kata lu. Ya, itu kata lu ya. Oke bang, nih kalau kita lihat nih bang ya, kita lihat nih sirkuit Catalunya sebenarnya bilang 50-50 kayaknya 50-50, setuju. Antara inline, antara V4. Nah ini punya kesempatan yang sama untuk menang di sini kan? Iya. Karena kalau kita lihat sederetan ya siapa ya pemenangnya ya? Pemenangnya itu di bawah 2015 misalnya ya. Betul. Itu condong ke pemakai inline. Tapi 2016 atau 2017 ke atas V4. Nah, itu V4. Iya. Dan tahun lalu pemenangnya inline semua di podium. Betul. Ya betul. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang ya sirkuit yang imbang. Iya. Untuk inline dan juga V4. Betul. Menurut Bang Joni. Iya. Kira-kira untuk di MotoGP 2000 Catalunya 2021 ini ya kira-kira akankah tetap imbang ataukah salah satu dari ya tetap lagi ada istilahnya mesin yang menonjol, motor yang menonjol iya. Gitu kan? Nah, menurut Bang Joni gimana nih? Ini masih bisa 50-50 karena melihat kita bandingkan ke tahun 2020 di mana ronde MotoGP Catalunya berlangsung justru di bulan September. Artinya di akhir musim panas masuk ke musim semi yang dimana kondisinya lebih dingin. Nah itu dia tuh. Itu pertama masih turun. Terus di ronde ini kan kembali ke bulan Juni di awal musim panas, tentu suhunya akan lebih tinggi. Ya. Itu yang pertama. Kedua, yang kemarin itu kita ingat bahwa layout tracknya sendiri masih yang lama. Nah tahun ini ada perubahan di tikungan 10 yang diubah di awal Februari kemarin. Ya. Dengan harapan tentu ini awalnya kan ada dua versi, satu yang versi untuk layout MotoGP, satu untuk versi layout F1. Nah sekarang itu dua-duanya menggunakan layout yang sama dengan asumsi ya kalau kejadian istilahnya keriting atau ini akan sama di beberapa posisi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentunya kita melihat bahwa ada perubahan yang mencolok di 2021 ini mulai dari engine freeze, kemudian aero package yang juga hanya dibatasin cuma 2. Tentunya ini akan menjadi konsideran buat beberapa tim yang kemudian kemarin mungkin yakin kelemahannya di mana, sekarang sudah menemukan solusinya. Dan juga yang paling sangat mencolok adalah beberapa tim yang sudah mulai menunjukkan peningkatan, sebut saja KTM, kemudian Aprilia. Tentunya ini akan menjadi perimbangan kekuatan yang sangat merata. Dan jangan lupa nih kita akan menyaksikan bagaimana ya lagi-lagi saya melihat seorang Franco Morbidelli yang menggunakan motor yang udah berusia 2 tahun. 2019. Iya, tapi dia tetap nyolot bahwa kemarin aja gue pole position, tentu dia akan memanfaatkan kondisi yang ada. Terus dia itu finish di posisi keempat. Iya, artinya ya kita akan melihat bagaimana strategi inline untuk bisa menguasai di Catalunya, dan bagaimana juga strategi V4 untuk bisa istilahnya mematahkan kembali dominasi inline tahun lalu. Oke, nah gini bang, ya tadi Bang Joni sempat bilang bahwa ada perubahan layout di tikungan 10 kan? 10, betul. Nah, ini perubahan layout itu seperti apa sih bang? Karena gini, kalau menurut ya Joan Mir nih, ya kan? Kalau menurut Joan Mir, tikungan ini bisa dibilang cukup mengagetkan. Karena kenapa? Mengagetkan, justru dia bisa berharap bang bahwa gue bisa nyentuh bahu gue di curve-nya, betul. Nah ini seperti apa sih bang? Jadi kalau kita melihat tikungan 10 tahun-tahun sebelumnya, ini tuh dari straight yang cukup kencang dan harus melakukan pengereman, namun memang agak lebar, tidak terlalu menikung tajam, agak melebar. Ini bisa membuat si pembalap istilahnya agak tricky, bermain sedikit nekat, yang mengambil jarak late braking, kemudian masuk di bagian dalam. Nah untuk yang tikungan 10 kali ini benar-benar harus istilahnya titik pengeremannya benar-benar di posisi yang sama agar bisa mendapatkan lean angle dan juga cornering speed yang stabil. Oke, berarti bisa gue tangkap bahwa
seenggaknya nih Bang ya, iya. tikungan 10 ini yang sebelumnya merupakan tikungan patah, iya. Ya tadi rem, sekarang harus late braking bisa, kan, biar bisa langsung masuk kan. Iya. Nah sekarang dibuat agak lebih parabolik nih Bang. Betul. Jadi seenggaknya ya tadi Bang Joni bilang bahwa selain pembalap harus memikirkan late braking, dia juga harus memikirkan tentang bagaimana gua harus menerapkan tikungan dengan cornering speed yang lebih tinggi. Betul. Jadi nggak bisa mungkin sembarang. Iya kan, yang nge-break yang beberapa kita ingat kejadian 2019 di mana ada glon, glon jatuh. Gara-gara Lorenzo nge-break dikit, belok, wah pada bubar. Akhirnya yang menjadi juara saat itu Marc Marquez. Nah ini diusahakan tidak sampai terjadi seperti itu lagi. Pasti semua pembalap akan memilih untuk pengereman istilahnya di titik yang sama untuk mendapatkan cornering speed yang memadai, sehingga nantinya duelnya itu benar-benar bagaimana si pembalap mendapat traksi di saat keluar tikungan itu. Nah berarti kan kalau bisa dibilang nih, kalau sebenarnya ya bahwa di tikungan 10 terus tikungan 11 12 itu juga kan ada sedikit perubahan, tapi itu udah lebih dulu. Udah lebih dulu. Nah, ditambah lagi nih tikungan 10 nih. Iya. Jadi ada salah satu ya tikungan yang mempengaruhi hasil akhir nih sebenarnya Bang. Iya, dan diperkirakan mungkin kalau pemanya pembalap mampu menjaga istilahnya konsistensi atau titik pengereman atau juga cornering speed, karena kalau kita dari 10 berarti 11 12 kemudian ketemu 13 14 itu benar-benar flowing banget, artinya dengan cornering speed yang ada setidaknya ini benar-benar menjadi makanan nih buat para pemacu inline. Betul. Sementara di tikungan 1 sampai mau tikungan 2 itu makanannya Vivor ya. Iya. Ya KTM ya kayak kemarin. Iya. Binder udah menunjukkan bahwa perkembangan mesin dari si KTM udah lumayan ditopang dengan sasis yang baru. Nah, apalagi ntar nih sasis baru ini katanya bakal disuntikan kepada pembalap satu lainnya, baik Danilo Petrucci dan Iker Lecuona. Oke, kemarin tuh berarti belum ya Bang? Belum kemarin. Baru hanya pembalap tim pabrikannya ya? Makanya Danilo Petrucci cuma bisa, bagus bener, ternyata, wah mungkin ntar di ronde depan deh bisa seperti mereka. Oke, ditambah lagi untuk KTM ada sedikit motivasi baru ya? Brad Binder ditambah, ya nggak? Kontraknya udah sama kayak Marc Marquez 2024 ya? Iya, sempat jadi pertanyaan juga dari para penggemar fanatik MotoGP lah, yang hasilnya bagus kan Miguel Oliveira, kok malah Brad Binder. Nah makanya gue kemarin juga sempat nulis tuh Bang, Miguel Oliveira yang podium di MotoGP Mugello, kok Brad Binder duluan yang diperpanjang kontraknya, sementara untuk Miguel Oliveira belum. Iya. Ditambah lagi kejutan setelah itu Bang. Remy Gardner tiba-tiba disodorin kontrak, Factory ya. Ini karena Lecuona sama Danilo Petrucci udah nih. Nah, itu dia. Sport jandung nih. Itu dia. Nih makanya nih MotoGP Catalunya ini harus menjadi apa ya, semacam pembalasan, pembuktian bagi Petrucci dan juga Iker Lecuona. Karena kalau mereka hasil jelek terus, pasti ketendang salah satunya. Setuju. Ya entah Petrucci, entah Iker Lecuona. Kalau dibilang menurut Abang Petrucci mungkin nggak? Saya melihat mungkin Petrucci masih sedikit bertahankan. Setuju Bang. Karena mereka kan masih pengen cari formulasi untuk pembalap berpostur tinggi di motor KTM. Itu yang belum ketemu nih. Ya. Makanya gue setuju sama lo Bang. Jadi seenggaknya risetnya KTM masih berjalan. Untuk pembalap yang tadi seperti Danilo Petrucci yang itu masih tetap berlanjut. Karena siapa tahu ada masa depannya ada pembalap yang kayak Petrucci lagi kan. Bagus tapi postur tinggi, ya tidak ada masalah pada saat naik motor MotoGP KTM. Itu dia. Ya kok jadi ngomongin kontrak sih? Iya. Sekarang kita masih ngomongin soal MotoGP Catalunya 2021. Itu dia. Bang, tadi sedikit intermezzo. Simpangan dikit. Nah, sekarang kita bicara tentang, tahu nggak? Ducati. Bukan Ducati. Kepan nih? Ducati mantan dulu. Tapi kita bicara tentang siapa akan yang menjadi podium. Saya sih memperlihatkan tren yang ada. Pertama adalah tetap pegang Quartararo. Mungkin satu. Kedua mungkin ini dendam yang terbalaskan, yaitu Pecco Bagnaia. Dan yang ketiga saya melihat Viñales
mungkin bisa ya istilahnya buang sial lah di sini setelah beberapa ronde dia sampai kebingungan, bagus di sesi latihan tapi tidak keluar menonjol di saat race day. Oke, itu ya Bang? Itu. Kalau gue nih Bang. Siap. Mungkin satu memang masih Quartararo. Sedikit apa ya euforia kemarin betul, dia menang. Betul. Terus udah gitu udah pulih dari rempah. Iya. Yamaha ya sedikit kemajuan dari sesi tes JRF. Iya. Ada sedikit part yang ya bisa bilang update lah. Betul, ya kan? Betul. Nah, itu tapi kalau gue untuk kedua dan ketiga agak berpikir untuk si Suzuki nih. Oh tapi itu iya, dulu. betul. Yang dijawab dulu untuk yang Suzuki. Tapi kita akan menganalisa nih, kenapa yang pertama untuk Quartararo. Menurut Bang Joni gimana? Saya melihat bahwa perkembangan yang paling mencolok adalah dari performa Quartararo di ronde Mugello kemarin yang saya pikir ya mungkin akan berduel ketat. Mungkin dia akan mencoba menjaga jarak atau mengatur ritme balapan. Nah, tapi ternyata di Mugello kemarin ya karena memang rival terberatnya Kelontang atau DNF sehingga dia mampu menjalankan performa untuk konsisten di ritme 147 dan bahkan 146. Nah, dengan kita lihat kemarin performa dia di Catalunya musim lalu di mana dia ngacir, kemudian meskipun dia akhirnya sadar dengan ngacir itu efeknya dia juga sempat harus mengendorkan kehabisan ban. Nah, untungnya lagi pembalap belakangnya waktu itu Valentino Rossi harus DNF. Nah, seandainya dengan kondisi yang ada dia belajar dari dua hal tahun lalu dan Mugello digabungkan, apalagi sekarang ada perangkat baru yang telah diaplikasikan dan cukup membuat start dia bagus, mungkin dia akan lebih bisa menjalankan strateginya jauh lebih apik. Artinya start bagus, kemudian lepas dari lawan-lawannya, dia menjaga ritme konsisten di waktu yang dia inginkan yang tercepat tiap lapnya, dan baru di 3 lap dia memastikan untuk bisa ngacir gitu. Nah, yang kedua, Pecco Bagnaia ini melihat tahun lalu juga, karena tahun lalu dengan kondisi ya saat itu dia start di posisi belakang juga. Kemudian dia bisa merangsek ke urutan ke-5 atau ke-6 gitu di barisan masuk 10 besar. Artinya dengan dia performa kemarin bisa masuk Q2 kemudian bersaing di pole position, dengan dia bisa mendapatkan posisi start terdepan dan juga jangan sampai melakukan kesalahan seperti di Mugello, dia bisa menjaga ritme, mungkin akan duel ketat dengan seorang Fabio Quartararo. Nah, yang ketiga Maverick Viñales. Kemarin saya rasa memang apes, dia terlalu baper menerima istilahnya menelan serangan mental. Iya, serangan mentalnya si Marc Marquez. Seandainya dia bisa fokus, mungkin dia bisa lolos ke Q2. Kemudian dia memperebutkan posisi, ya setidaknya posisi 1, 2, 3 udah cukup bagus menjaga ritme. Nah, kemarin problemnya adalah dari beberapa apa yang dia ungkapkan memang dia stuck di saat balapan karena persoalan posisi start. Ya, di beberapa kali posisi start kan dia agak di belakang, tidak masuk di barisan depan. Nah, kita harapkan mungkin dia sudah bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, memperbaiki di Catalunya 2021 ini startnya jauh lebih baik. Apalagi tahun lalu pun start di barisan kedua, start bagus. Ya ikutin aja dulu, karena ya saya rasa jangan sampai dia coba menekan Quartararo yang saat ini ya saya katakan kenapa jauh lebih unggul dari Viñales, yang membuktikan faktanya baik kualifikasi maupun hasil Fabio Quartararo unggul dari Maverick Viñales. Jadi seandainya dia bisa meladeni Viñales ataupun Quartararo pengen ngabur, ya Viñales harus mengikuti terus nih, ikutin apa maunya Quartararo dan baru melakukan gebrakan mungkin di akhir-akhir yang setidaknya ya bisa membalikan kepercayaan diri Viñales di MotoGP musim ini. Oke, jadi itu ya analisa untuk podium Catalunya 2021 dari Quartararo, Francesco Bagnaia, dan juga Maverick Viñales. Nah, pertanyaan gue yang tadi Bang. Untuk podium 2 dan 3 nih kenapa nggak diisi oleh Suzuki nih Bang? Suzuki, setuju. Karena ya Ducati karena kalau kita bicara dari tahun ke tahun kemarin Bang, Ducati juga salah satu kandidat ya bisa memenangkan ya MotoGP Catalunya. Tapi yang namanya pemenang kan cuma satu. Antara Yamaha ataupun Ducati. Nah, ini kenapa Suzuki ya nggak masuk dalam perebutan podium lah? Jadi saya memperhatikan Suzuki ini memang masih terlalu berkutat dengan masalah bahwa
one lap attack dia itu buruk dan dia tidak bisa, kadang-kadang agak kesulitan langsung menembus ke Q2, sehingga dan bahkan di Q2 pun dia bisa langsung masuk ke Q2, tapi di saat kualifikasi 2 tidak bisa mempertajam catatan waktu dengan rival-rivalnya. Dan ini yang saya lihat dari awal kemarin tuh sampai kemarin Mugello, dia start agak kesulitan dan selalu di belakang. Nah, seandainya, saya selalu berulang-ulang mengatakan, seandainya Suzuki berhasil menempati posisi start ya minimal baris 1-2 lah, 2 lah minimal ya, dan kemudian dia start cukup bagus ya, nggak perlu ngotot kayak seperti yang ditunjukkan seorang Alex Rins di Qatar kemarin. Ikutin aja terus seperti ya di 2-3 ronde kemarin yang ditunjukkan oleh Joan Mir, yang kemudian akhirnya berbuah manis di Mugello. Nah, seandainya mereka bisa mengatasi hal itu, mungkin saya akan menjagokan Suzuki bisa fight ke podium. Nah, problemnya itu yang memang masih berkutat, itu yang pertama. Yang kedua, memang saya tegaskan lagi kehilangan sosok Davide Brivio sebagai tim manajer yang sejak awal istilahnya merintis kelahiran kembali Suzuki sampai akhirnya mereka kemarin meraih juara dunia kemenangan. Itu mereka mampu mengatur ambience atau atmosfer persaingan antara Alex Rins dan Joan Mir tahun itu, yang kita tahu padahal ya Alex Rins lebih senior loh, Alex Rins yang mengembangkan motor loh, ternyata kemudian yang menjadi juara itu malah Joan Mir. Nah, itu berhasil, artinya diatur oleh seorang Davide Brivio yang tahun ini tidak ada, malah sekarang itu ditangani sepenuhnya oleh Shinji Sahara yang notabene adalah project leader untuk Suzuki MotoGP. Artinya kenapa project leader ini yang mengembangkan motor, yang mungkin nanti menyiasati pengembangan riset motor seperti apa. Nah, berbeda dengan seorang tim manajer yang perannya memang untuk mengatur strategi, menjaga emosi si pembalapnya, dan saya rasa Suzuki masih harus membutuhkan sosok itu. Nah, seandainya hal itu bisa diatasi, pasti ini berimbas ke performa di Joan Mir dan Alex Rins di saat di sesi latihan dan juga kualifikasi. Dan seandainya kualifikasi bisa bagus, saya percaya Suzuki mungkin akan konsisten di ronde berikutnya, mungkin masuk podium ataupun juara. Oke, karena gini Bang, kalau bicara tentang Joan Mir dan juga Alex Rins, ini dua-duanya walaupun pemakai Suzuki GSX, itu punya pendapat yang berbeda. Betul. Terutama bicara tentang tikungan 10 nih Bang. Oh, tikungan 10. Joan Mir, dia yang lihat lewatnya aja dia udah suka. Seneng banget. Dia udah suka gitu kan. Bahkan dia bilang, ya kalau bisa yang kata gue bilang tuh Bang. Bisa shoulder down. Bukan elbow down lagi, biasa. Shoulder down. Nah, itu dia berharap seperti itu. Tapi untuk Alex Rins, justru dia nggak suka dengan karakter yang seperti itu. Dia justru lebih menyukai ya karakter yang lama gitu kan. Nah, tapi ya seperti kita tahu ini Bang, yang tadi kita bahas, bahwa ada beberapa tikungan yang jadi kelebihan. Iya nggak? Dan memang kalau kita lihat bahwa perubahan ini kan sempat dicoba oleh tim MotoGP, tapi tidak dengan menggunakan motor MotoGP. Artinya mereka menggunakan motor produksi massal. Ya siapa tahu Alex Rins mungkin saya nggak suka, tapi pas naik motor MotoGP-nya ya kita akan lihat itu. Oke Bang, jadi itulah sedikit alasan kenapa Suzuki ya bukan dijagokan ya. Iya, belum. Ya mudah-mudahan menjadi betul. Jadi Yamaha seperti hasil tahun lalu kan, Yamaha, Suzuki. Itu dia. Iya. Yamaha. Karena ya kalau bicara tahun lalu nih Bang, Quartararo yang hampir kena loh Bang. Emang, makanya kan dia kan untungnya udah ngacir jauh. Itu dia. Gitu. Ya jaraknya makin kepangkas. Iya. Ya, kalau kata teman-teman ada yang bilang, coba kalau ada 1 lap atau 2 lap lagi kena lah, gitu kan. Jangan kan 1 lap atau 2 lap. Ya itu, Alex Rins dan Joan Mir startnya di depan gitu. Ini kan kemarin ya 9, 10, ini agak menyulitkan, apalagi kalau kejadian tahun lalu sama dengan tahun ini ya. Sekarang bagaimana seorang Aleix Espargaro dengan RSGP-nya makin melesat dan sulit ditaklukkan. Bisa main di 10 besar, di 5 besar. Betul. Ya. Belum lagi sekarang ada Marc Marquez, bahkan Marc Marquez juga kondisinya belum fit juga ngeyel gitu. Itu baru yang mau gue bahas. Nah, itu kan tadi Suzuki nih Bang. Sekarang kita bicara tentang Marc Marquez dan juga Honda. Gerombolannya Honda nih Bang. Karena gini, kalau bicara tentang Marc Marquez, Cervera rumahnya nggak terlalu jauh dari Catalunya. Bahkan juga Joan Mir juga sebenarnya rumahnya nggak jauh loh dari Catalunya. Justru dia bilang, wah gue bisa pulang dulu nih, ketemu keluarga gue sebelum gue karantina gitu kan. Seperti itu kan. Nah, seenggaknya
ya ini menjadi motivasi buat Marc Marquez, buat Alex Marquez, iya, gitu kan. Betul. Terutama untuk Marc Marquez yang kemarin, aduh, Bang tahu sendiri Bang. Kesel ya, kesel ya. Tapi ya lagi-lagi nih Bang Joni, seperti apa nih pasukan Honda di Mugello di Catalunya? Saya rasa mungkin akan menjadi motivasi tambahan karena ini hampir semua kekuatan Honda itu para pembalap MotoGP Spanyol nih. Ada Marc Marquez, Alex Marquez, Pol Espargaro, kecuali Nakagami meskipun dia lama tinggal loh dia kan gedenya di Spanyol. Ya, artinya CV kemudian juga masuk Moto2, kemudian ya udah lama di Spanyol. Saya melihat memang faktor Honda ini ya lagi-lagi bahwa pengembangan motornya masih agak sedikit istilahnya kurang terkonsentrasi gitu. Siapa nih yang dia jadikan istilahnya patokan yang menjadi setting, karena dengan Marc Marquez belum sembuh akhirnya dijadikan Stefan Bradl. Stefan Bradl kan belum memadai untuk dikatakan sebagai ya pembalap yang teruji, karena di MotoGP pun performanya ya masih belum pernah menang gitu. Kemudian juga nih kita melihat Marc Marquez sampai saat ini masih bermasalah dengan kondisi fisiknya. Bahkan dia sempat bilang, waduh, ini back to back pertama nih, dan ini menjadi, dia sampai menyebutkan ini tantangan berat pertama dia karena menghadapi MotoGP sepekan dengan kondisi dia ya belum 100% pulih dari kondisi cederanya. Bahkan Humeros mungkin udah membaik nih, tapi dia agak masalah dengan tulang bahu. Dan itu sebabnya kemarin gaya balapnya saya pikir agak sedikit ugal-ugalan. Dalam ugal-ugalannya karena dia dengan kondisi ini dia harus mencari parameter siapa yang bisa dijadiin referensi buat dia. Itu sebabnya sampai beberapa kali kan mulai dari free practice pertama dia kejar si Bagnaia, dia coba colok si Miller, sampai akhirnya kemarin kasus dengan Viñales. Nah kemarin Brad Binder kan dijelaskan, wah pengen ngulik Brad Binder. Nah kemarin malah senggolan. Mungkin dia kalau mamanya tidak terlibat kasus yang ya insiden yang sebelumnya, mungkin dia akan nunjuk iya nih Brad Binder salah nih nyenggol, tapi dia langsung mengungkapkan kan kesalahan dia pribadi. Dan dia mengakui memang motornya itu yang MotoGP Honda RC203V yang sekarang ini benar-benar menguras fisik, entah artinya memang dia merasakan jauh terkuras atau memang karena kondisi fisiknya yang tidak bisa membuat dia mampu mengatasi motornya. Itu buat Marc Marquez. Artinya kita akan lihat di Catalunya ini apakah ya paling tidak kondisi fisiknya tidak seperti terbebani dengan Mugello yang memang kemarin Mugello menguras fisik sama sekali. Dan yang kedua adalah Pol Espargaro. Pol Espargaro ya sempat dia juga komplain bahwa siapa sih nih yang jadi motor GP yang mau dijadiin patokannya nih, ini kok kayaknya ada si A, ada si B, ada si C, dan bahkan dia agak sedikit frustrasi karena padahal target dia itu mencoba untuk bisa memperbaiki race pace atau one lap attack-nya di saat sesi latihan sehingga dia bisa langsung lolos ke Q2. Kemarin lah. Kemarin bisa lolos kan langsung ke Q2. Betul, artinya itu agak memadai. Nah, ternyata kemarin itu malah dia kerepotan di saat balapan, dan kemarin itu kalau boleh dibilang memang Honda agak sedikit gambling untuk pemilihan ban karena suhunya memang agak berbeda. Mereka menggunakan hard yang ternyata memang hard itu baru bisa keluar performanya setelah beberapa setengah balapan. Puluhan lap lah ya. Iya, puluhan lap itu. Di atas 10 lap. Betul. 30 udah kelar. Dan kemudian tuh kemarin ya mungkin Pol Espargaro kurang sabar atau kurang begitu piawai mempertahankan tingkat keausan ban. Dia semua sempat di 10 besar tuh. Ya karena dia terlalu memaksakan sih. Tambah lagi itunya Bang. Aero fairing sebelah kirinya. Iya, karena terjadi insiden senggolan itu yang menjadi problem sehingga akhirnya dia harus kehilangan 10 besar disalip oleh Valentino Rossi. Nah, buat Alex Marquez tetap jadi pelajaran karena ya saya melihat Alex Marquez di 2021 ini tidak lebih baik dari di 2020 kemarin, dimana dengan motor pabrikan yang notabene settingan abangnya sendiri ini malah agak sedikit kelimpungan. Kemarin bahkan sampai start di 24 meskipun dia finish lebih baik meningkat, tapi saya rasa ini performa terburuk seorang Alex Marquez. Dan Taka Nakagami lagi-lagi ini sebenarnya andalan, cuman ya itu ya belum konsisten belum konsisten dan mungkin
Dan mungkin kalau mamanya boleh jujur ya, seandainya mungkin didengar, mungkin Taka Nakagami akan bilang, ya udah gue pakai motor 2020 aja deh gitu. Karena kalau melihat dari 2020 dia jauh lebih bagus. Lebih bagus. Nah, tapi kan tidak mungkin nih, harusnya gengsi dong. Ya takutnya ntar dicibirin gitu. Sampai ntar ada pembalap yang ya posisinya seperti Franco Morbidelli. Iya, gue jujur pakai motor yang 2 tahun umurnya, kan ini kan akan menjadi tamparan tersendiri buat pabrikan. Nah, ini yang mungkin harus artinya Taka Nakagami masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan motor RC213V yang 2021. Oke, tapi apa yang dibilang sama Bang Joni tadi itu sebenarnya memang apa ya, menjadi perdebatan, Bang. Jadi perdebatan bagi legenda MotoGP juga, si McDuhan. McDuhan juga menyoroti bahwa Honda nih strategi seperti apa sih? Dia juga bingung ya. Iya, karena McDuhan juga menyoroti, terutama habis dari hasil kemarin di Mugello. Ya. Karena kan dia hadir di sana kan. Betul. Dia hadir di sana, mengamati langsung. Iya. Nah, dia juga sedikit mempertanyakan bagaimana sih strategi Honda nih, gitu. Bahwa sebenarnya siapa nih yang harus dituju untuk motor, gitu kan? Mengingat kondisi Marc Marquez kan masih tapi belum 100% fit, susah lah kalau untuk ya kalau saya sih pikir-pikir kalau sampai Honda pengen fokus ke Marc Marquez motornya, mestinya udah tunggu sampai sembuh gitu. Ini dipaksain tampil di awal-awal ronde, artinya malah menyulitkan buat seorang Marc Marquez juga. Itu dia. Jadi Duhan berkata bahwa ya ini Honda harus perlu atur ulang lagi nih strateginya seperti apa gitu. Gitu, Bang. Nah, itulah tentang Honda, Bang. Sekarang kita bicara tentang KTM dan juga Aprilia nih. Seperti apa, Bang? Ini bakal jadi kejutan lagi nggak nih KTM nih ya? Ya kita melihat dulu nih, kemarin memang KTM ini di luar radar karena sejak ronde awal sampai kemudian sebelum Mugello, yaitu di Portugal dan di Jerez dan di Le Mans, agak kesulitan. Tapi kemudian mereka menghadirkan perangkat baru yang sasis memang baru terutama ya. Iya, ini sasis baru ini sebenarnya udah diprediksi, cuman memang siapa dulu atau semua akan diberikan, ternyata malah diturunkan tuh. Prediksi itu di awal tuh bakal di Jerez sudah menggunakan sasis baru, ternyata malah digunakan di Mugello, dan ternyata pembalap-pembalapnya begitu istilah tanda petik tersenyum karena bisa istilahnya saat menikung, apalagi saat keluar tikungan itu jauh punya daya cengkram dan akselerasinya cukup bagus. Ini yang memang jadi harapan buat pembalap KTM yang selama ini dengan tidak menjadi konsesi di mana mereka harus fokus di mesin yang sama, kompromistis dengan sirkuit yang satu dengan yang lain. Akhirnya mereka punya konklusinya yaitu mengembangkan sasis baru. Dan harapannya nih di Catalunya yang notabene hampir mirip karakternya dengan Mugello, ya bisa berperan lebih bagus lagi, apalagi katanya mau diturunkan juga buat pembalap pabrikan keduanya yaitu Daniel Petrucci dan Iker Lecuona. Oke, jadi berharap aja nih Bang, tim ada sedikit kejutan nih. Monjok gitu. Kalau kita lihat nih Bang, ini banyak ya tadi faktor ya yang akan mempengaruhi hasil akhir di MotoGP Catalunya 2021. Tapi sebelum itu ntar dulu. Aprilia, Bang. Aprilia lagi-lagi kalau kita kemarin nih lihat bahwa problemnya, kalau kemarin motornya lebih bagus. Tapi kemarin kan Aleix Espargaro yang ngerasain arem pump masih berkelanjutan lah. Betul. Dia jarak operasinya itu hampir sama. Iker Lecuona. Bukan Iker Lecuona, Fabio Quartararo. Oh jadi hampir sama. Jadi, Jack Miller, Iker Lecuona dulu, kemudian Quartararo dan Aleix Espargaro. Kan. Oke. Berarti belum sampai 4 ronde ya. Itu dia. Jadi ya masih sedikit lah, tapi semoga aja ya Bang. Walaupun ini bisa dibilang back to back. Ya, bisa lekas sembuh lah. Bukan lekas sembuh, tapi maksudnya sedikit lebih baik lah gitu loh kan. Ini maksudnya benar banget kan. Memang cuma 5 hari Bang. Iya, mana di sana kan ya di sana nggak ada Cimande. Kalau di Cimande sih enak. Tapi kan fisioterapinya ya para pembalap MotoGP bisa bilang orang-orang wah juara Bang. Ini masalahnya kenapa mungkin problem arm pump Aleix Espargaro muncul aja, memang karena motor baru ini emang akhirnya menuntut. Kan sebenarnya Aleix Espargaro komplain, wah kurang power, kurang lincah. Akhirnya diubah bentuknya, diubah juga dalaman mesinnya jauh lebih agresif, dan akhirnya apa?
ya mau tidak mau menuntut gaya balap yang lebih agresif juga. Nah, Aleix Espargaro mungkin beberapa kali melakukan hal itu sampai ya dia beberapa kali jatuh, kita ingat, meskipun ada beberapa kendala teknis, dan mungkin ini akhirnya membuat arm pump yang sudah dioperasinya kembali muncul karena mungkin tingkat motor Aprilianya jauh lebih agresif lagi, butuh tenaga yang lebih besar lagi. Itu. Nah, nih Bang, kalau kita bicara tadi yang gue bilang Bang, sebenarnya ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi hasil akhir di MotoGP Catalunya 2021. Yang pertama, yang tadi Bang, perubahan layout dari tikungan 10. Ya, itu akan mempengaruhi beberapa settingan dong pastinya. Pasti kan? Itu. Entah itu settingan gear, entah itu settingan rasio dari motornya traksi kontrol, kemudian elektronik kan. Nah, terus yang kedua, ya bisa dibilang ini berbeda nih kan. Kalau dulu digelarnya ketika musim dingin, akhir musim panas, masuk musim semi yang lebih dingin. Nah, sekarang musim panas. Otomatis kalau kita bicara tentang pemakaian ban, bisa jadi kayak seperti Mugello kemarin kan. Betul. Ini optionnya terbuka lebar. Juga udah itu misalnya ngambilnya 3 option, soft, medium, hard. Ini masih terbuka lebar. Betul. Kalau kemarin dia bisa bermain di medium dan soft, ya bisa di soft, bisa di medium, bisa juga di hard. Betul. Nah, ini akan mempengaruhi lagi. Setuju. Terus yang ketiga, balik lagi Bang, ke motivasi dari para pembalap nih Bang. Itu. Ya, dengan adanya pembalap yang sudah dikontrak, seenggaknya udah bisa tampil otot. Setuju. All out deh bakal. Betul. Track binder, sendiri. Udah agresif. Dengan kepastian seperti itu, tentunya akan menjadi sedikit lebih agresif. Terus sudah gitu kayak semacam Marc Marquez. Tadi Bang, ini kampung halaman gue. Beberapa kali gue menang di sini. Sama ini kan di Catalunya kan boleh ditonton. Nah, itu dia. Itu. Ada fans, artinya tambahan lagi. Kan? Betul. Para pembalap Spanyol yang ada, tambah termotivasi. Setuju. Jadi, enggak Bang. Itulah beberapa hal yang bisa mempengaruhi faktor serunya MotoGP Catalunya 2021. Gitu ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Pokoknya tinggal komentar di kolom komentar. Kita sharing guys. Iya betul, Oke Bang. Siap. Kita akhiri untuk review MotoGP Catalunya 2021 ini. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Junior Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.